yang bertanda tangan di bawah ini nama, ya kan, Anthony Ginting misalnya gitu, tempat tanggal lahir, ini dan seterusnya, dengan ini menyatakan bersedia untuk diangkat jadi tenaga honorer dengan catatan: 1. Tidak menuntut gaji, 2. Tidak menuntut diangkat pegawai honor daerah, 3. Tidak menuntut untuk diangkat PNS. Itu betul kan? Dan itu terjadi di seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Mana ada perjanjian kerja seperti itu? Tidak menuntut gaji, ini saja udah melanggar hak asasi manusia. Benarkah ada tujuan mulia seperti yang disampaikan oleh Menpan RB terkait dengan penghapusan tenaga honorer di tahun 2023 mendatang? Iya, ya kalau kita melihat ya dari tujuan penghapusan itu memang ada sisi positifnya. Oke. Dan tentu kalau secara pribadi saya sangat mendukung itu dalam rangka upaya untuk kita menciptakan aparat kita, ASN kita, baik itu dari PNS maupun P3K, juga termasuk tenaga-tenaga honor kita yang lebih berkualitas di masa akan datang. Itu satu. Tapi tentu kebijakan ini pasti ada kontroversi. Betul. Kenapa kontroversi? Karena ada bengkalai sebetulnya yang tertinggal dari proses itu. Kalau tidak ada bengkalai, saya kira ini sesuatu kebijakan menurut saya yang perlu kita dukung di masa-masa yang akan datang. Tapi kembali lagi bahwa kebijakan ini sebenarnya mengabaikan bengkalai yang belum terselesaikan. Di situ sebenarnya problemnya kalau menurut saya. Oke, jadi ada sisi positifnya, tapi juga ini meninggalkan sejumlah kontroversial seperti itu. Kalau Pak Trubus sendiri melihat, ini kan sebenarnya permasalahan dari tenaga honorer kan bukan kali pertama. Ini permasalahan klasik yang ada di tanah air seperti itu. Tapi kalau misalnya nanti benar-benar 2023 tenaga honorer akan dihapus baik tingkat daerah dan juga pusat, bagaimana nasib mereka nih para tenaga honorer? Iya, menurut saya nasib tenaga honorer ini jadi harus ada kebijakan khusus, Mas. Ya, afirmasi yang sudah dikeluarkan pemerintah kan hanya untuk guru dan nakes. Tenaga kesehatan. Maksud saya harusnya meluas semuanya, termasuk tenaga tenaga administrasi, kemudian teknisi, termasuk bidang lain seperti Satpol PP, semuanya itu harusnya diangkat sebagai PNS dulu. Kan bisa dimasukkan dalam kategori P3K karena ASN itu kan ada dua jenis dalam Undang-Undang Nomor 5 itu kan. Jadi harusnya dia dimasukkan dulu di PP3K. Nah, dalam P3K itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu artinya yang bersangkutan bekerja dalam masa pengawasan. Kalau misalnya nanti memang tidak dibutuhkan ya tinggal tidak usah diperpanjang kan, sebenarnya seperti itu. Tetapi itu sudah memberikan solusi. Tetapi yang terjadi yang malah justru pemerintah itu mengafirmasi hanya untuk guru dan nakes. Tenaga yang lain mereka disuruh tes CPNS, TAS. Nah, bagi yang tidak lulus tes lah ini jadi masalah. Kalau lulus oke, kita tampung di ini. Yang tidak lulus gimana? Sementara mereka bekerja itu ada yang lebih dari 2015 yang mau tahunan malahan gitu lah. Ini kan harusnya ada kebijakan tersendiri. Jadi menurut saya ini memang satu konteks bahwa akan diputus 2023 ini kan hanya mendasarkan pada PP 49 itu. PP 49 itu kan 28 November 2018. Karena itu kan 5 tahunnya adalah 2003. Tetapi ini kan sebenarnya rentang waktu di mana pemerintah memang harusnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkolaborasi untuk membenahi. Artinya mereka-mereka yang ditampung ini adalah mereka punya profesional. Tetapi persoalan kan selama ini tenaga honorer ini adalah tenaga yang kebanyakan kebawaan dari partai, bukan partai malah kepala daerah pemenang pemilu. Nah, itu banyak kan membawa mengusung itu. Jadi akhirnya orang-orang yang tidak profesional masuk di situ. Tetapi sebenarnya tidak jadi masalah sepanjang mereka kan bekerja, kan memenuhi kapasitas, toh mereka bisa belajar. Nah, di sinilah kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan. Nah, kebijakan apa? Ya diterima saja dulu, itu diterima ditampung. Nanti setelah 2023 ini sudah nggak lagi. Artinya gini, untuk yang mereka 2015 ke sini itu tes, tapi yang 2015 ke sana udah diterima aja gitu. Itu masukkan di P3K itu. Enggak, kalau misalnya mereka bisa mampu di PNS, why not masukkan di PNS. Tapi kalau misalnya tidak mampunya hanya P3K, passing grade-nya diturunkan. Karena pengalaman 2021 kemarin banyak yang gugur karena CPA ini passing grade-nya itu terlalu tinggi, jadi dia gagal. Nah, sekarang harus pemerintah ngatur aja, itu dibebaskan saja, cek background saja kayak di guru dan nakes.
Oke, Pak Anwar, kalau misalnya kita melihat ini kan ada sejumlah rencananya dari Menpan RB, harus tadi Pak Trubus juga sampaikan tes CPNS. Kalau misalnya juga ini kan ada juga puluhan ribu juga tenaga honorer yang sudah mengabdi berpuluh-puluh tahun. Kalau dari Komisi 2 sendiri sejauh ini apa yang sudah didorong dalam hal ini? Pak Anwar sendiri juga melihat misalnya di Dapil Bapak juga kan pasti ada sejumlah tenaga honorer yang sudah. Ya, yang pertama Mas, saya ini adalah salah satu pelaku sebetulnya. Pelaku dulu kepala daerah, waktu saya masih kepala daerah yang mengusulkan itu. Mengusulkan tenaga K1 dan K2. Nah, kalau kita lihat rentetan waktunya itu, yang pertama tahun 2005 itu kan, itu mereka sudah mengabdi dan mereka itu tidak dibiayai oleh APBD maupun APBN saat itu. Tidak APBD dan juga APBN. Dan di data BKN tahun 2014 itu ada 430.000 lebih ya tenaga honorer K2 itu yang belum terangkat. Nah, kemudian tahun 2018, 2019 dilakukan pengangkatan pada saat itu, ada yang dari ASN menjadi PNS, kurang lebih 80.000 kalau tidak salah. Tahun 2019 itu kemudian terangkat lagi kurang lebih 150.000. Tersisa hari ini ada kurang lebih sekitar 210.000 tenaga K2 itu. Nah, dari 210.000 inilah yang jadi problem, karena ini belum terselesaikan. Sementara pemerintah sudah mengambil kebijakan untuk menghapus tenaga honorer. Harusnya kalau kami sedang memperjuangkan agar yang 210.000 ini, saya sepakat dengan beliau, ini harus ada afirmasi. Afirmasi katakanlah misalnya, oke, mereka kalau kita afirmasi luar biasa, berarti mereka harus langsung diangkat menjadi PNS atau P3K. Nah, selama ini yang jadi problem, guru dan kesehatan itu sudah diberi ruang yang sangat besar dan sehingga penerimaannya sudah cukup. Yang jadi problem itu adalah tenaga administrasi dan polisi pamong praja yang ada di daerah. Polisi pamong praja itu lebih rumit lagi karena mereka ini tidak masuk di dalam kategori ASN, sehingga mereka tidak bisa masuk di dalam PNS ataupun di dalam P3K. Nah, inilah yang dibutuhkan kearifan. Kenapa? Seperti saya selalu bahasakan, ini soal keadilan sebetulnya. Keadilan negara kepada mereka, karena sudah ada teman-teman mereka sudah diangkat menjadi menjadi PNS atau P3K, sementara mereka tidak. Nah, ini ya keadilan, dibutuhkan keadilan pemerintah. Yang kedua soal Pol PP. Pol PP ini kalau mau kita melakukan afirmasi, maka salah satunya itu revisi undang-undang tentang ASN. Itu harus dilakukan karena mereka ini kategorinya tidak jelas. Nah, yang ketiga, para polisi pamong praja ini harus ada kebijakan. Saya bicara dengan beberapa kepala daerah, polisi pamong praja itu bisa ditangani oleh daerah, tapi dengan ketentuan harus ada petunjuk dari pusat, mereka ini masuk dalam kategori apa nih? Oke. Soal pembiayaan misalnya, itu juga sangat penting, pemerintah pusat harus jelas memberi. Nah, kemudian di dalam surat edaran Menpan itu kan sudah disebutkan bahwa sampai tahun 2023, pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat itu harus melakukan pemetaan. Nah, ini belum dilakukan nih. Sehingga banyak kepala daerah sekarang yang juga bingung. Ada yang sudah begitu terima bahwa harus dihapus, maka serta mereka langsung dirumahkan ini tenaga honorer. Ini kan sangat tidak adil. Nah, oleh karena itu tentu pemerintah harus adil di sini, harus lebih arif, bijaksana. Bagaimana nasib yang 210 orang itu? Yang bertanda tangan di bawah ini nama, ya kan, Antoni Ginting misalnya gitu, tempat tanggal lahir, ini dan seterusnya, dengan ini menyatakan bersedia untuk diangkat jadi tenaga honorer dengan catatan: 1. Tidak menuntut gaji, 2. Tidak menuntut diangkat pegawai honor daerah, 3. Tidak menuntut untuk diangkat PNS. Itu betul kan? Dan itu terjadi di seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Mana ada perjanjian kerja seperti itu? Tidak menuntut gaji, ini saja udah melanggar hak asasi manusia. Orang dipekerjakan tidak menuntut gaji. Yang kedua, tidak menuntut diangkat jadi honor daerah. Berarti mau ngapain dia kerja di situ? Honor apa dia di situ? Siapa yang mempekerjakannya? Kan nggak jelas. Yang ketiga, tidak menuntut jadi pegawai negeri, ini sudah melanggar semua ini. Kenapa? Ini kan menuntut pegawai negeri ini. Berarti kan melanggar. Nah, berarti yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara,
Ini harus dicatat oleh teman-teman. Pak Trubus, kalau Ya. misalnya tadi juga Bapak sudah sempat memberikan sejumlah terkait dengan bagaimana kebijakan-kebijakan yang seharusnya diberikan oleh pemerintah. Salah satu kebijakan yang mungkin ini juga menjadi masih kontroversial adalah nantinya tenaga honorer akan dialihdayakan ke outsourcing. Bagaimana menurut pandangan dari Pak Trubus itu sendiri? Iya, menurut saya outsourcing ini bukan solusi, itu beda ranah atau beda domain ya. Jadi kalau misalnya mau di outsourcing, ini kan tenaga honorer ini belum tentu diterima di outsourcing, kan satu institusi sendiri, dia suatu organisasi sendiri, taruhlah dia perusahaan sendiri gitu ya. Perusahaan sendiri. Apakah dia mau menerima dari tenaga honorer, belum tentu dengan alasan mereka sudah tua, mereka sudah nggak produktif lagi atau apa, kan dia alasannya bisa saja, dan mereka lebih murah mencari orang yang kategori masih fresh graduate atau apa, kan lebih suka itu. Yang kedua adalah tidak semua daerah ada outsourcing sesuai dengan kebutuhan di daerah itu. Itu jadi masalah sendiri. Artinya apa? Untuk mengadakan outsourcing ini kan ada proses tersendiri. Tidak ujuk-ujuk tiba-tiba langsung bisa kita outsourcing saja. Nah, ini kan sebuah hal yang berbeda. Meskipun pemerintah berdalih bahwa dengan outsourcing itu untuk memecahkan persoalan banyaknya tenaga honorer yang tidak memperoleh take home pay yang memadai. Itu persoalan kan di bawah UMR, ada yang take home pay-nya nggak jelas, ada yang nggak dibayar segala. Itu memang itu hal yang kita apresiasi, di mana pemerintah akhirnya nge-cut itu gitu. Tetapi persoalannya kemudian ketika di-cut itu harusnya pemerintah memikirkan bagaimana solusi yang paling strategis, tidak tiba-tiba hanya persoalan di kesejahteraan, persoalan di outsourcing atau persoalan di dalam hak-hak dan kewajibannya, tapi lebih dari itu adalah bagaimana wibawa negara, kan ini soal public trust kan. Jadi negara itu punya kapasitas, negara punya kemampuan untuk itu semuanya, maka yang namanya tenaga honorer harus tetap saja diangkat dulu. Nanti yang berikutnya nggak apa-apa, nanti yang berikutnya setelah 2033 atau 2024 ini diundur aja. Menurut saya ini ditinjau ulang aja dulu. Jadi ditinjau dulu selama 2 tahun lagi, misalnya taruhnya 2024 lah misalnya gitu ya. Nah, itu sudah ada persiapan. Kalau ini misalnya 2003 ujuk-ujuk diputus, nggak bisa, tiba-tiba terjadi situasi daerah, terjadi kebingungan, karena daerah selama ini yang namanya tenaga honorer itu menjadi tulang punggung. Kalau itu misalnya diadakan, lumpuh pelayanan publik, bisa lumpuh di daerah itu. Jadi kan saya lihat beberapa daerah pusing. Kalau soal anggaran, tidak ada masalah, daerah sudah punya cara sendiri-sendiri untuk memberikan solusinya seperti apa. Artinya di situ ada inovasi, ada kebijakan, ada namanya kreativitas dari kepala daerah untuk membiayai mengenai tenaga honorer itu sendiri.